Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melihat intip-intip informasi CPNS yang ada di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun anggaran 2023 yang dibuka khusus ya CPNS untuk tenaga dosen, kemudian untuk guru, tenaga teknis, ada juga dosen dan kesehatan itu jenis pengadaan pada seleksi PPK atau P3K. Baik, sesuai dengan pengumuman pengadaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun anggaran 2023 terdiri dari CPNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Unit kerja yang mendapat alokasi penempatan itu Sekretariat Jenderal, Klinik Utama Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Agro, kemudian Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, kemudian Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dan selanjutnya sampai di unit kerja ke-13, Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia di Sidoarjo. Kita lihat jumlah kebutuhan pegawai aparatur sipil negara berjumlah 624 formasi yang terdiri dari CPNS dan P3K. Di mana CPNS tenaga dosen itu dibutuhkan sebanyak 94 orang, P3K tenaga guru sebanyak 157 orang, tenaga teknis 345 orang, tenaga dosen untuk P3K sebanyak 19 orang, dan tenaga kesehatan 9 orang. Kemudian informasi kebutuhan jabatan, jenis formasi, rentang penghasilan, dan deskripsi umum pekerjaan pada pengadaan ASN di lingkungan Kementerian Perindustrian ini ada di lampiran 1 dan 2 nanti yang kita akan buka. Untuk persyaratan pelamar, seperti biasa, warga negara Indonesia, kemudian paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Untuk jenjang asisten ahli, dan 40 untuk jenjang lektor. Kemudian tidak pernah dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat ya. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan. Untuk informasi lainnya, nanti bisa dilihat pada file lengkap yang ada di deskripsi video. Sepertinya hampir sama. Sepertinya membutuhkan sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 500 untuk kebutuhan CPNS jabatan dosen. Nanti bisa dilihat di sini file lengkapnya. Tata cara pendaftaran, syarat lain dan tahap-tahapan, jadwal, dan lain sebagainya. Mungkin kita coba langsung masuk ke lampiran saja. Lampiran kebutuhan formasi. Kita lihat di sini. Oke, lampiran 1 ya. Lampiran 1 daftar informasi kebutuhan jabatan. Jadi rentang penghasilan dan deskripsi umum pekerjaan CPNS untuk jabatan dosen ini rentang penghasilan 6.100.000 sampai 11.900.000 dengan deskripsi umum pekerjaan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kebutuhan CPNS, jabatan dosen, asisten ahli, atau dosen ini dibutuhkan sebanyak tadi 56 ya di sini ya. Ada 56 jabatan, alokasinya 1 untuk penempatan Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng, S2 Bahasa Indonesia, formasi umum. Hampir semuanya 1. Ada juga 6 alokasi di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta,
S2 terapan rekayasa tekstil dan aparel. Jenis formasi dibuka untuk umum. Kemudian kita lihat lagi ada juga 6 alokasi formasi yang terbanyak ada di Politeknik Industri Petrokimia Banten, S2 Teknik Mesin, formasinya umum. Ternyata ada juga yang lebih banyak lagi 7 di Politeknik STMI Jakarta, S2 Teknik Mesin dan Industri, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Mesin Otomotif, dibuka untuk umum. Hampir rata-rata 1-2 alokasi kebutuhan yang ada di masing-masing unit kerja penempatan. File lengkap nanti bisa dicek. Peluang besar untuk pejuang ASN, nama jabatan atau pejuang ASN, asisten ahli khusus dosen, kualifikasi pendidikan S2 pada lampiran berikut. Semangat teman-teman, semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.